Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1955. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kelut bencana abadi, maka mereka tidak akan pergi ke laut. Bencana abadi dan mereka tidak akan bergegas ke Gunung Wangkuan. Jika begitu, dia tidak akan bisa menyerang kota Pengdu, apalagi menjebakku di Gunung Huniwe. Dan tentu saja dia tidak akan bisa menyeretku dan Kaisarian kepada titik bertarung sampai mati seperti ini. Dengan cara ini, begitu dia kembali ke Gunung Wangkuan, apakah dia akan langsung menyerap sungai Wangkuan, atau apakah dia akan memulihkan kekuatannya dulu, atau apakah akan menyerang Kaisar yang terlebih dahulu? Dia mungkin akan diekspos dan kemudian dikepung oleh kami dan Kaisarian dari Istana 10. Pada saat itu dia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya, dan pada waktunya dia hanya bisa menjadi seekor ikan di dalam talenan. Pada saat ini Kaisar Wuyu telah mengetahui semuanya sepenuhnya. Tujuan Kaisar Yoming melakukan ini itu adalah untuk menyeretnya sampai mati di sini, untuk memberi dirinya waktu agar mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak, aku tidak boleh membiarkan rencana berbahayanya berhasil, kata Kaisar Wuyue. Dia sangat marah. Dia sekarang yakin bahwa semua ini telah direncanakan oleh Kaisar Yoming, dan pihak lain kemungkinan besar tahu bahwa dirinya lah yang menjebaknya saat itu, dan sekarang dia kembali ke dunia bawah untuk membalas dendam. Tapi dia bingung dengan IQ-nya itu, bagaimana Kaisar Yoming bisa membuat semua jebakan seperti ini. Tidak, pasti ada seseorang yang bersembunyi di belakangnya dan mengatur semua rencananya secara rahasia. Tapi siapa itu? Kata Kaisar Wuyue. Dia berpikir dengan cemas tentang beberapa kemungkinan. Kilatan matanya langsung tertuju kepada Kaisarian dari Istana ke-10. Dia meliriknya. Pada saat ini Kaisarian nampak sedang berada di tengah keterkejutan, kemarahan, dan juga kegembiraan. Di saat menemukan anggota klan jurang, ekspresi Kaisarian nampak sangat bersemangat dan dia terus mengaum. Kaisar Wuyue yang melihatnya berpikir, seharusnya bukan dia. Jika itu adalah Kaisarian, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kematian Kaisarian Mo untuk membuat rencananya berhasil? Karena bagaimanapun juga Kaisarian Mo adalah orang kepercayaan dari Kaisarian. Tapi jika bukan Kaisarian, siapa orang itu? Tidak peduli siapa itu. Prioritas utama adalah jangan pernah membiarkan rencana Kaisar Yoming berhasil, kata Kaisar Wuyue. Pada saat ini Kaisar Wuyue telah menemukan kebenaran dan lalu ledakan. Aura menakutkan yang tak ada habisnya meletus dari tubuhnya. Dia naik ke langit dalam sekejap dan meraung. Semuanya, Kaisar ini memang telah dijebak. Seseorang telah membuat jebakan untuk dengan sengaja menjebak Kaisar ini. Kaisarian, kamu harus percaya padaku. Orang yang menghabisi Kaisarianmu bukan orang-orangku, dan aku di sini dijebak, kata Kaisar Wuyue. Dia meraung berulang kali dengan histeris. Menjebakmu, kata Kaisarian. Dia mencibir. Semuanya, Kaisar Wuyue sangat ambisius. Jika kalian tidak mengikutiku, aku akan menekannya dan memberikan dunia bawah pencerahan dan kesejahteraan, kata Kaisarian. Dia pun ingin menyerang dengan keras seketika sebuah istana kuno muncul. Dia mengambil tindakan menggunakan hartanya yang paling kuat, yaitu Istana Hades ke-10. Dan dia jelas tidak sabar untuk menghabisi Kaisar Wuyue. Sementara pada saat ini aura Kaisar Agung lainnya di sekitar juga melonjak dan menyapu. Tetapi mereka sangat ingin mencoba, namun juga ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap Kaisar Wuyue atau tidak. Karena ini bukan masalah sepele, ini melibatkan masa depan dari dunia bawah dan mereka tidak boleh sembarangan. Kaisarian, kamu telah dimanfaatkan, kata Kaisar Wuyue. Dia meraung seraya mengaktifkan semua kekuatan di Gunung Huniwe-nya. Seketika dalam sekejap formasi 10.000 penyegelan naik ke langit. Di seluruh wilayah Kaisar Wuyue
Aura gunung yang tak terhitung jumlahnya terus naik ke langit bertabrakan dengan istana ke-10 Hades yang ditampilkan oleh Kaisar Yan. Kekuatan keduanya menghalangi dengan ketat. Kaisar Yoming telah kembali. Dia berkolusi dengan klan jurang dan dengan sengaja menjebakku. Tujuannya agar memberinya waktu untuk pulih, kata Kaisar Wu Yue. Dia juga mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di Laut Mati, lalu kerusuhan yang terjadi di Laut Bencana Abadi, semuanya itu disebabkan oleh orang ini. Tujuannya melakukan ini adalah kamu dan aku agar bertarung satu sama lain, sementara dia yang akan mendapatkan keuntungannya. Mendengar itu, Kaisar Yan mengerutkan kening. Dia memikirkan pemandangan yang dia lihat di Laut Bencana Abadi sebelumnya. Mungkinkah itu benar? Akan tetapi, Kaisar Yan tetap ragu. Kemudian Kaisar Wu Yue berkata lagi bahwa proyeksi mereka di Laut Mati juga telah dihabisi oleh seseorang, dan dia sangat yakin bahwa itu adalah Kaisar Yoming. Mendengar itu, Kaisar Yan kembali mengerutkan kening. Masalah di Laut Mati dan Laut Bencana Abadi memang sangat aneh. Bahkan jika Kaisar Wu Yue ingin melakukan sesuatu pada dirinya di sana, sebenarnya itu tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Kalau begitu, dari mana asal orang klan jurang yang ada di Gunung Hunyuemu itu? Kata Kaisar Yan. Dia memandang dingin ke arah anggota klan jurang yang terus-menerus berperang melawan Kaisar Wu Yue. Orang lain bisa memalsukannya, tapi anggota klan jurang ini tidak bisa dipalsukan. Kemudian Kaisar Wu Yue berkata dengan marah, Kaisar Yoming berkolusi dengan klan jurang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa kembali hidup-hidup dari laut kosmik ke sini? Meskipun dia sudah jatuh, dia bahkan kembali ke dunia bawah tanpa ada yang memperhatikan, dan bahkan melakukan apa yang dia inginkan. Dia melakukan begitu banyak hal besar, harus ada dukungan di belakangnya. Semakin Kaisar Wu Yue berbicara, semakin Kaisar Yan merasa bahwa ini adalah masalah yang besar. Orang yang bersembunyi di belakang Kaisar Yoming kemungkinan besar itu adalah garis keturunan dari klan jurang yang dikatakan oleh orang klan jurang itu. Dan juga jika aku bekerja sama dengan orang klan jurang, aku juga bukan orang sebodoh itu yang mengeluarkan orang klan jurang di saat kalian semua memata-matai tempatku, kata Kaisar Wu Yue. Dia terus mengambil tindakan dan dia sangat cemas. Memikirkan semua yang dia katakan, Kaisar Wu Yue menjadi semakin cemas. Jika Kaisar Yoming benar-benar berkolusi dengan klan jurang, maka keuntungannya akan sangat berkurang baginya. Dan itu akan membentuk sebuah jebakan dunia bawah ini, sebuah permainan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun olehnya. Itu akan menjadi sia-sia dan Kaisar Yoming itu harus dengan cepat dihentikan. Kaisar Wu Yue meraung di dalam hatinya, sementara di seberang terlihat mata Kaisar Yan mulai berkedip dan dia nampak ragu-ragu. Aku harus mengatakan bahwa perkataan dari Kaisar Wu Yue memang ada benarnya juga, dan itu masuk akal juga. Kaisar Yan sendiri, dia bukanlah seorang idiot, terutama ketika anggota klan jurang tiba-tiba bergegas keluar sebelumnya. Memikirkannya sekarang itu selalu terasa sangat aneh. Tapi jika dia percaya pada Kaisar Wu Yue sekarang dan melepaskan situasi bagus ini, maka dia akan merasa benci di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Semuanya, percayalah kepada Kaisar ini. Kaisar ini telah mengabdi pada dunia bawah. Bagaimana aku bisa menjadi tipe orang yang menjual dunia bawah demi keuntunganku sendiri? Kata Kaisar Wu Yue. Dia meraung ke arah Kaisar Agung lainnya dan Kaisar kuno yang kuat yang tak terhitung jumlahnya di langit, untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Anggota klan jurang ini hari ini untuk menunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Aku akan menghabisi orang klan jurang ini, kata Kaisar Wu Yue. Berbicara tentang ini, mata Kaisar Wu Yue bersinar dengan jejak kekanasan dan tekad seolah-olah dia telah membuat keputusan, dan aura di tubuh Kaisar Wu Yue tiba-tiba mendidih. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Wu Yue justru langsung membakar kekuatan asli di tubuhnya. Tak hanya itu, tangan besarnya tiba-tiba bergerak menuju Gunung Hunyue. Di bawah gemuruh seluruh gunung mekar dengan cahaya pelangi ilahi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan publik 10.000 formasi penyegelan beredar dengan gila-gilaan. Pada saat ini berubah menjadi formasi cahaya menakutkan yang meledak. Seketika dia langsung menahan orang klan jurang itu dan menariknya dengan marah.
Kaisar Wu Yue, kamu mengkhianati garis keturunan penghancur rohku. Kamu pantas mati, kata anggota klan jurang itu. Orang klan jurang itu dia terkekang oleh kekuatan banyak formasi besar di Gunung Hun Yue. Tiba-tiba terdengar suara menderu dan 10.000 formasi penyegelan samar-samar memancarkan kekuatan yang bahkan dapat menahan anggota klan jurang itu nampak menariknya. Kekuatan ini, kamu telah mempelajari klan jurangku, kata anggota klan jurang ini. Dia menunjukkan ketakutan dan kemarahan di wajahnya. Dia mengaum lagi, dan tangannya yang besar hendak merobek langit dan meledakkan miliaran bintang dengan raungan. Kekuatan yang menakutkan membuat banyak orang kuat di sekitar mundur dengan gila-gilaan dan seluruh tubuh mereka ketakutan. Sementara wajah Kaisar Wu Yue menunjukkan cahaya yang ganas dan berkata dengan ganas di dalam hatinya, "Idiot, karena kamu sudah bersikeras mencari kematian. Dan untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku hanya bisa menghabisimu. Matilah." Seketika, boom, Kaisar Wu Yue menembakkan ratusan ribu pukulan dalam sekejap. Setiap pukulannya seperti miliaran gunung yang runtuh membanting anggota klan jurang itu ke tanah. Di Gunung Hun Yue di bawah di hadapan semua orang dan menggunakan formasi 10.000 penyegelan untuk mengikatnya dengan kuat. "Semuanya, aku memiliki hati yang setia dan langit dapat menjadi saksinya," kata Kaisar Wu Yue. Dia menunjukkan wajah yang ganas dan tiba-tiba menyemburkan aliran demi aliran esensi darah dan bergabung ke dalam Gunung Hun Yue. Dan ada keganasan yang muncul di pupil matanya dan dia berteriak dengan marah, meledak, duar. Seluruh Gunung Hun Yue meledak seketika di bawah ledakan dari Kaisar Wu Yue. Ledakan-ledakan besar seperti akhir dunia bergema di langit dan bumi. Di bawah pandangan semua orang, dia telah berdiri di dunia bawah selama ratusan juta tahun dan memiliki sejarah yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat di mana Kaisar Wu Yue dilahirkan. Dalam hal ini itu meledak dalam sekejap. Semua orang pun melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka semua pun mundur dengan kasar, tampak ngeri. Demi membunuh anggota klan jurang ini, Kaisar Wu Yue langsung meledakkan bekas dojo miliknya sendiri. Bagaimana mungkin semua orang tidak takut dan kaget? Dengan cara yang seperti itu, mungkinkah Kaisar Wu Yue ini sebenarnya bukanlah pengkhianat? Pada saat ini banyak orang yang menjadi ragu di antara langit dan bumi. Suara gemuruh yang menakjubkan bergema. Seolah-olah ada akhir. Pada saat ini mata Kaisar Wu Yue sangat ganas, dan dia dengan liar membangkitkan kekuatan Dao di seluruh Gunung Hun Yue, di mana 5 wilayah suci itu adalah aura Dao yang menakutkan. Menyapu menuju ke sini, itu berkumpul satu demi satu untuk membentuk formasi pembunuhan yang menakutkan, mencekik anggota klan jurang di dalam Gunung Hun Yue. "Tidak, aku tidak ingin mati," kata anggota klan jurang itu. Dia berteriak dengan sedih, dan tubuhnya dimusnahkan sedikit demi sedikit di Gunung Hun Yue. Kekuatan Kaisar Wu Yue berisi jejak kekuatan jurang. Ini adalah warisan kerjasama antara klan jurang dengan dirinya selama bertahun-tahun. Namun kini hal itu telah menjadi akar penyebab kematiannya, dan dia telah merasakan akibat pahitnya Kaisar Wu Yue mengkhianati klan mereka dan memutuskan bekerja sama dengan dunia bawah. Itu adalah jebakan. Sebelum kematiannya, sebuah pesan samar menyapu aura kerumunan, dan itu menuju ke altar jurang. Pesan itu masuk ke altar jurang dan menghilang di sana. Di sepanjang lorong melihat jurang di bawah altar, pesan itu menghilang dalam sekejap. Di saat pesan itu disampaikan, seluruh altar jurang meledak dan aura jurang yang menyepul melonjak dengan gila-gilaan untuk sementara, membrokil jalan yang menghubungkan dunia bawah dan klan jurang. Nampak itu membentuk wabah reruntuhan jurang. "Jangan salahkan aku. Jika ada yang harus disalahkan, salahkan saja dirimu sendiri karena begitu bodoh sehingga kamu ditangkap oleh Kaisar Yaoming itu, dan kamu malah bergegas menjadi musuh Kaisar ini. Seperti seorang idiot, membuatku begitu pasif," kata Kaisar Wu Yue. Dia memandang Gunung Hun Yue di bawah dengan ekspresi ganas di matanya. Di sana anggota klan jurang itu telah dimusnahkan oleh penghancuran diri dari Gunung Hun Yue. Meskipun penduduk orang klan jurang itu kuat, namun mereka tetap tidak terkalahkan karena aturan wilayah Kaisar Wu Yue yang tak ada habisnya, yang berakar pada dojo Gunung Hun Yue. Seberapa mengerikankah penghancuran diri yang disebabkan olehnya? Saya khawatir bahkan Kaisar Wu Yue sendiri pun tidak akan bisa lolos dari cedera.
tidak sulit menghabisi anggota klan jurang, tapi mudah untuk menghabisi orang lain. Namun hati Kaisar Yue tenggelam, dan dia tidak bisa menahan rasa marah karena Gunung Hunyue adalah lokasi dia didirikan selama bertahun-tahun. Dia dilahirkan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Ada lorong yang menghubungkan klan jurang yang merupakan jembatan baginya untuk berkomunikasi dengan klan jurang. Namun dalam situasi saat ini dirinya hanya bisa dengan paksa untuk melakukan penghancuran, dan lorong itu juga akan ditutup untuk sementara waktu. Karena jika sampai dia tidak melakukan itu, maka Kaisar Yan dan kaisar lainnya akan menyelinap ke Gunung Hunyue untuk menyelidikinya. Maka mereka pasti akan melihat altar jurang dan lorong jurang beserta juga mayat-mayat para kaisar agung di sana. Dan jika sampai dia ketahuan, maka dirinya tidak akan bisa untuk mengelak lagi.